Oke, kali ini gue mau ngebahas Persija Jakarta. Cukup menarik karena apa? Karena mendekati pertandingan sebentar lagi. Yang harusnya nanti ini dikhawatirkan ya. Yang harusnya nanti kita bisa bermain di kandang. Ini ada kemungkinan kita menjadi tim musafir lagi yang harus keliling ke sono ke sini seperti biasa. Emang itu yang selalu merugikan kita, soalnya setiap performa kita bagus, setiap grafik kita lagi naik nih, tiba-tiba ada aja gitu yang non teknis, tiba-tiba nggak bisa main di kandang lah, kita harus main di luar Jakarta dan lain-lain gitu. Ini nasib kita tuh dari zaman dulu tuh selalu seperti itu. Nah, gue di video ini gue banyak banget yang gue mau bahas. Ada yang menarik, yang Rizky Ridho digadang-gadang untuk bermain di Eropa, di luar negeri. Gue mau ngasih opini gue tentang itu. Terus wawancara Pak Panca tentang Gustavo, cederanya sama Gayos. Banyak hal yang gue mau bahas. Oke, tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, pastikan di subscribe dulu sama dibunyiin loncengnya. Terus like-nya juga di like supaya ratingnya bagus. Sama yang belum sholat, juga sholat. Sama gue tahu lu lagi bingung pasti ngelihat yang gue pakai. Ini kaos gue, ini produksi lama gue waktu itu. Lo kalau nonton gue dari lama lo udah tahu nih, gue pernah bikin kayak gini. Sekarang juga lo bisa dapetin di bawah di Shopee. Ada keranjang di bawah, langsung ke situ aja. Ini ada 2 ukuran gue bikin. Lo cek aja dah di situ, ntar lo baca-baca. Keranjangnya nanti muncul. Ini setelah setahun kalau nggak salah gue nggak bikin ini. Akhirnya gue bikin lagi, dan kemarin gue sekali posting aja. Ternyata ludes. Ini kan Persija pakai font bahasa Arab, sama ada 1928 ini pakai bahasa Arab. Apa namanya? Ya ini khasnya kaos gue zaman dulu. Nah sekarang gue udah produksi lagi. Sama masih bisa kalian dapatkan juga di bawah, di keranjang, di Shopee. Langsung beli dari sana. Oke, gue mau mulai. Menarik, luar biasa. Tentang Rizky Ridho lah yang pertama gue awalin dari dia dulu deh. Rizky Ridho jadi digadang-gadang. Banyak banget komentar yang bilang kalau dia harus bermain di Eropa. Bahkan dari teman-teman pemain timnas pun menyarankan itu. Terakhir Messi Hilgers juga menyarankan kalau kelas Rizky Ridho ini udah harus main di luar negeri gitu, di Eropa lah atau di mana gitu. Yang penting di luar negeri, jangan di Liga Indonesia. Oke? Persija juga ngedengar airannya. Terus Pak Panca menanggapi, dia bilang, ya kalau harganya pas, karena kan masih kontrak ya, Rizky Ridho ini masih kontrak di Persija. Jadi kalau misalkan ada tim yang mau, itu harus bayar biaya transfernya gitu. Kalau di Indonesia istilahnya tembus kontrak. Itu harus bayar biaya transfernya. Oke? Kalau harganya pas menurut si Pak Panca, dia bilang ya udah akan dilepas gitu. Nah, ini juga bagus untuk karir dia. Oke? Masalahnya belum ada tim yang tertarik gitu. Belum ada tim yang mengajukan penawaran untuk Rizky Ridho. Dan gue rasa ya biasanya setiap tim dari luar negeri itu nggak mau beli pemain Indonesia. Dia maunya kalau misalkan lo kontraknya habis, ya dia langsung dikontrak gitu. Kalau misalkan buat beli ngeluarin duit untuk transfer, gue kayaknya belum pernah menemukan hal itu di Liga Indonesia deh. Dan gue nggak menyarankan Rizky Ridho langsung ke Eropa. Eropa itu nggak segampang yang kita kira. Kita ngeliat Rizky Ridho hebat banget di Indonesia, terus di Eropa gue nggak yakin dia bisa sebersaing itu gitu. Saran gue Asia dulu lah. Kalau nggak misalkan diawali dengan Thailand atau Liga Australia maksimal itu, dicoba dulu. Kalau misalkan oke di sana, baru lu bisa ke Eropa. Eropanya juga jangan Eropa kasta tinggi kayak Belgia dulu, kayak liga yang masih soft. Kenapa? Karena gue sayang banget. Ini orang potensinya tinggi, skillnya bagus, tapi kalau misalkan nanti tiba-tiba ke sana terus dia nggak dimainin kayak pemain-pemain Indonesia yang main di luar negeri itu nggak dimainin, tiba-tiba performanya turun, di timnas juga nggak dipanggil eranya, terus kalah saing dan segala macam. Sayang. Daripada lo ngambil resiko pengen Eropa supaya keren atau gimana, rasanya nanti dulu. Layak apa enggak? Buat gue layak deh main di Eropa. Cuman untuk saat ini, jangan langsung ke sana. Step by step aja. Lo level Asia dulu. Dari Asia terus Eropanya yang kasta liganya yang enggak liga utama, yang liga utama tapi yang kayak tadi contohnya kayak Liga Belgia, terus Liga apa kayak Liga Serbia kayak atau apa gitu. Jangan tiba-tiba lo masuk Liga Belanda, Liga Jerman. Jangan, capek nanti lo sulit untuk bersaing. Itu saran gue sih. Dan memang sudah dibuktikan dengan pemain-pemain yang lain juga kayaknya agak sedikit kesulitan gitu. Soalnya gini ya, tim dari Eropa itu ngelihat pemain itu dia berdasarkan ranking dari FIFA-nya. Kita rankingnya masih 100 ke atas.
itu tuh dipandang sebelah mata sama dia. Itu yang menyulitkan pemain-pemain Indonesia untuk bermain di luar negeri. Tapi kalau misalkan kita udah anggap 50 besar, itu gampang banget buat pemain Indonesia main di luar negeri. Jadi itu sangat amat berpengaruh. Untuk saat ini belum saatnya di tim-tim besar, tapi untuk yang step berikutnya, ya dia sangat amat layak gitu. Bahkan Pak Panca ngomong kalau Real Madrid mau beli, saya akan jual dengan harga yang pas. Ya salam, Real Madrid. Jangan terlalu ngimpi. Makanya kadang suka terlalu apa namanya terlalu overconfidence gitu, terlalu nggak segitunya, santai aja, santai gitu. Oke. Terus Pak Panca keceplosan dia. Ini yang memberatkan pemain-pemain di Indonesia juga untuk bermain di luar negeri. Pak Panca, bukan gua atau keceplosan apa memang disengaja niat. Dia bilang dulu zaman saya main bola itu orang tua tuh banyak yang ngelarang. Oke, banyak yang ngelarang kalau jangan mau ngapain main bola, lu mau jadi apa kalau lu main bola gitu. Nah, sekarang dia bilang kalimatnya unik ya. Dia bilang, "Sekarang jangan khawatir, saya yakin mereka bisa menjadi seperti BP, oke? Rizky Ridho, Egy, Doni, Ferrari yang hari ini nilai kontraknya di atas 2 miliar. Gila, gede banget. Di atas 2 miliar. Dan ini bukan gaji bulanan ya. 2 miliar ini kontrak, sepengetahuan gue. Misalkan lo dikontrak 4 tahun di Persija misalkan. Oke, nilai kontraknya berapa? 2 miliar. Berarti lo dapat 500 juta setahun. Tinggal dibagi per bulannya berapa. Kalau nggak salah hitungannya kayak gitu. Atau dia ada tunjangan bulanan atau ada apa, gue nggak ngerti sedalam itu. Tapi poin gue adalah dengan nilai yang lumayan besar ini memberatkan pemain dia untuk memberanikan diri keluar gitu. Sayang, padahal kalau misalkan dia keluar dia akan balik dengan skill yang bertambah. Tapi sayang juga kalau misalkan di sini dia harus melepaskan 2-3 tahun dengan pendapatan yang fantastis gitu. Dilema buat pemain, tergantung lo keberanian lo aja, lo mau karir kah atau lo mau duit kah atau lo mau popularitas. Jadi si pemain bola ini sebenarnya ada banyak pilihan gitu yang bisa diambil. Oke. Sekarang gue mau ke performa Marco Simic dan Gustavo Almeida. Ini jadi catatan khusus buat Persija Jakarta. Soalnya dua striker yang ini kita andalkan ini performnya nggak bagus-bagus amat di Persija. Belum bagus. Oke. Gue selalu bilang setengah musim ini menjadi patokan. Ini belum setengah musim. Jadi kalau misalkan nanti udah setengah musim, itu kita udah bisa menilai ini pemain bagus apa enggak gitu. Nah sekarang total dari 8 game Gustavo Almeida ini baru cetak 3 gol. 8 game 3 gol. Ya 3 gol kalau nggak salah juga dia di satu pertandingan ya. Dia hat-trick apa enggak seperti itu, gue lupa tuh. Coba lo komen deh. Dia pernah golin agak banyak di satu pertandingan gitu. Jadi agak kurang bagus memang untuk Gustavo Almeida di awal-awal musim ini. Simic apalagi dari 6 penampilan dia belum nyetak gol sama sekali, bahkan 0 gol dari 6 penampilan. Ini harus jadi catatan juga. Tapi Carlos Peña ngebela dia bilang ini striker yang bagus, cuman belum aja nemuin sentuhannya. Memang gue sependapat karena balik lagi setengah musim itu adalah waktu yang ideal untuk kita mengevaluasi satu pemain gitu. Kalau setengah musim masih bapuk aja nih pemain, berarti udah nggak bisa dipertahanin. Tapi kalau misalkan setengah musim tiba-tiba ntar di akhirnya bagus, kadang pemain kan suka kayak gitu. Nanti dia nggak gol-golin kayak si Gustavo Almeida. Tiba-tiba ntar di game 9 dia ngegolin 3 atau 4. Jadi banyak golnya kan. Cuman nggak perlu satu pertandingan lu ngegolin banyak gitu. Yang penting setiap pertandingan lu ngegolin. Paling nggak gitu. Konsistensi lebih penting dibanding angka yang lu hasilin dalam satu pertandingan. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Oke. Terus total sekarang Persija udah nyetak 9 gol kalau nggak salah. Oke, urutannya itu Gustavo 3 tadi. Rio Matsumura 2 kalau nggak salah. Terus ada Gayos 2, Hanif Syahbandi 1, Rehan Hanan 1. Iya kalau nggak salah kayak gitu deh. Lo benerin gue di kolom komentar kalau misalkan gue salah. Oke. Kalau kurang lebih ngegolin kayak gitu. Dan ini agak menyebar gitu. Rio Matsumura, Gayos, Hanif Hanan, bahkan striker mereka dari lapis kedua gitu, yang datang dari lapis kedua untuk nyetak gol. Bagus. Cuman lebih bagus lagi kalau striker kita juga ngegolin. Itu poinnya. Oke. Terus si Gayos sama si Gustavo tadi gue sambung. Dia sempat cedera kemarin pas lagi pertandingan lawan PSIS kalau nggak salah. Gayos menit 30 sekian diganti. Gustavo menit 30 sekian diganti. Gayos pas mulai babak kedua diganti kalau nggak salah. Nah ternyata alhamdulillah itu Persija si kedua pemain ini cederanya nggak serius. Ternyata gue pikir si Gustavo ini Gustavo kayak kaca ya, dia sering banget cedera gitu.
Nah, gue khawatir ketika dia kemarin harus diganti, gue bilang, wah ini berarti parah cederanya nih. Ternyata enggak, ternyata dia udah oke sekarang kondisinya. Dan kemungkinan pertandingan berikutnya, ada kemungkinan dia udah bisa main gitu. Jadi, nggak serius alhamdulillah. Kita butuh banget sama orang ini, walaupun tadi catatannya dia baru ngegolin 3 dari 8 game. Ya tetap kita harapan kita ya dia, siapa lagi harapan kita untuk mencetak gol di Persija selain Gustavo Almeida. Jadi, mudah-mudahan dia pulih segera 100% dan dia bisa main, oke? Terus, nasib Persija. Nasib Persija yang susah main di Jakarta. Jadi JIS itu belum bisa dipakai karena ada konser kemarin. Dan konser ini lagi-lagi menjadi penghalang kita untuk bermain bola. Jadi rumputnya hancur banget emang. Padahal lagi dirawat, disewa buat konser Bruno Mars, tiba-tiba hancur lagi. Dan perawatannya pun lama. Gue rasa harusnya sih nggak selama itu sih. Di Eropa tuh cuman digelar aja itu kan seminggu tuh langsung jadi lagi rumputnya. Tapi Indonesia, gue nggak ngerti ya. GBK aja yang udah dirombak abis-abisannya masih hancur juga sih rumputnya kemarin pas lagi timnas main gitu. Nah, JIS nggak bisa dipakai. Kita mau pindah ke GBK. Pilihan kita kan antara GBK dan JIS ya. GBK juga nggak bisa, takutnya nggak bisa, tapi masih ada kemungkinan. Karena GBK itu mau dipakai timnas di tanggal 15 November. Sedangkan kita, home kita itu tanggal 6 November kalau nggak salah. Sebenarnya masih ada waktu sih, buat kalaupun kita pakai, buat pemulihan itu masih ada waktu. Kan timnas juga mainnya tanggal 15 sama tanggal, berapa ya, selang 5 hari lah dia main itu. Rumputnya masih oke-oke aja. Nah ini apalagi udah hampir seminggu lebih, dari tanggal 6 ke 15 ya. Harusnya sih rumputnya oke dan GBK ini ngasih izin untuk Persija pakai stadionnya. Persijanya udah ngirim surat, udah minta izin, cuma baru hari ini kalau nggak salah, cuma belum dijawab. 1-2 hari biasanya dijawab. Nanti gue akan update lagi gimana jawabannya, apakah kita bisa pakai GBK atau enggak. Dan gue yakin sih mudah-mudahan bisa dipakai lah GBK itu, karena kita mau main kemana lagi, ke Bantul lagi, mau main ke Bali, ya kayak gitu lagi itu yang bikin gue agak gedek sama kondisi yang kita alamin, yang selalu kita alamin. Oke? Terus lawannya lawan Madura kalau nggak salah kita nanti iya kalau nggak salah kita nanti di home-nya lawan Madura. Mudah-mudahan kalian bisa datang, bisa kita penuhin lagi stadion. Gue kangen banget suasana nonton Persija dari kemarin, nontonnya timnas. Begitu liga mulai malah away. Persijanya nonton di TV, gue pengen nonton lagi di stadion gitu. Mudah-mudahan GBK, karena GBK rasanya agak sedikit berbeda. Oke, kayaknya udah deh gue nyampein nggak banyak untuk berita si Persija Jakarta. Untuk pilihan politik ini seru nih. Politik ini hangat banget. Gue nggak menentukan apa-apa dan gue nggak condong ke salah satu siapapun gitu. Bagi gue yang perlu kita lihat, dan kalian jangan anti sama politik ya. Jangan, sepak bola disangkut pautkan dengan politik. Ya itu memang pasti. Itu memang udah pasti terkait, dimanapun. Di Eropa pun sama, politik sama sepak bola itu terkait. Apalagi kita juga, pemilik kita juga itu orang politik juga, punya partai politik juga. Salah satu pengurus di partai politik. Jadi memang pasti berkaitan antara politik dengan sepak bola. Dan kita jangan anti. Yang kita pilih, yang menguntungkan aja. Tungguin aja, lihat aja. Ada 3 calon, tiga-tiganya kita dengerin. Lo ngomongnya apa buat Persija nih? Kira-kira yang menurut lo paling menguntungkan buat Persija, karena kan kita kan yang penting bola, ngerti gak? Yang paling menguntungkan untuk Persija itu yang kita pilih. Gue gak akan sebutkan namanya dan gue gak mendukung salah satunya juga. Ya kalau yang ini menurut lo gimana? Oke, lo eliminasi misalkan. Yang ini gimana? Yang ini gimana? Ketiga-tiganya pasti memanfaatkan nama Persija untuk kepentingannya. Itu udah pasti. Jadi jangan kaget. Dan jangan kesel, karena itu pasti terjadi dan itu pasti dimanfaatin nama Persija Jakarta sama Jackmania. Ya udah, kalau dia manfaatin kita mesti manfaatin dia lagi. Kita minta janji dari dia yang setinggi-tingginya, yang segede-gedenya, yang sehebat-hebatnya untuk Persija. Dan kalau dia nggak tepatin, kita harus tekan gitu. Maksud gue, ya lo kalau mau didukung, ya lo kasih sesuatu yang besar dong. Kita ini bukan ecek-ecek, jangan cuma lo kasih hal remeh terus kita oke-oke aja, enggak. Mesti sesuatu yang besar, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi pilihannya ada di kalian. Memang lucu-lucu juga janjinya, kadang-kadang gue nggak dengerinnya juga agak empet juga ya. Yang ini pengen Persija supaya bisa begini padahal udah. Yang ini pengen Persija begini, sedih ngeliat Persija begini padahal kita sedih udah 10 tahun yang lalu.
yang satu lagi pengen gratisin apa segala, udah kacau balau. Apa-apa tapi kita dengerin aja, dia punya hak untuk itu. Tapi keputusannya terakhir lo tentuin lagi pilihan lo pribadi atas dasar yang akan dia berikan untuk Persija Jakarta. Saran gue seperti itu, oke? Kayaknya nggak ada catatan lagi untuk konten Persija Jakarta. Kaos gue ingetin, tadi ada di keranjang di bawah, sama Alkas Parfum masih ada di Shopee tersedia, kalian bisa beli ke sana. Dan ya udah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.